Halo sahabat ilmiah, kembali lagi dengan saya Darmawanto Ria. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kelayakan usaha tani. Dalam analisis kelayakan usaha tani, kita memerlukan beberapa data untuk melakukan analisis kelayakan usaha tani. Data yang diperlukan misalnya data mengenai biaya-biaya, data mengenai produksi, data mengenai harga, kemudian setelah itu baru kita bisa menghitung penerimaan dan pendapatannya. Dan terakhir analisis kelayakannya. Nah, di Excel ini sudah tersedia tabel mengenai biaya-biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Kalau video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan mengenai biaya tetap dan biaya variabel, bagaimana menghitung atau cara menghitung biaya tetapnya dalam hal ini penyusutan alat, dan pada biaya variabel tenaga kerjanya juga saya sudah menjelaskan di situ bagaimana cara menghitung HOK. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ditonton video saya sebelumnya mengenai cara menghitung biaya dalam usaha tani, yang bisa Anda akses video di atas ini atau di akhir dari video ini. Oke, kita langsung saja. Pada tabel ini sudah tersedia ya biaya-biaya, baik itu biaya tetap dan biaya variabel. Tentunya dalam setiap komoditi itu memiliki biaya yang berbeda-beda, biaya tetap yang berbeda dan biaya variabel juga yang berbeda. Dalam hal ini saya memberikan contoh mengenai biaya usaha tani semangka merah dan semangka kuning. Nah, kalau sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan, silakan tonton videonya pada akhir dari video ini, tentang analisis kelayakan usaha tani. Dan di situ saya sudah menjelaskan berbagai macam bagaimana menghitung biaya-biaya usaha tani, kemudian bagaimana menghitung pendapatan dan penerimaannya. Hari ini terlebih khusus komoditi semangka, maka tentunya biaya tetap dan biaya variabelnya itu berbeda-beda. Untuk biaya tetap penyusutan alat ini sudah terhitung. Semangka merah yaitu 1.380.611, sedangkan semangka kuning 1.376.665. Penyusutan alat ini kita sudah hitung di sini, jadi kita tidak perlu menghitung biaya penyusutannya. Bagaimana cara menghitung biaya penyusutannya, silakan akses pada akhir dari video ini atau bisa akses video di atas ini. Nah, kemudian biaya tetapnya terdiri dari sewa lahan dan pajak PBB. Jadi pajak PBB ini termasuk pajak tanah. Ya. Kemudian kita hitung total biaya tetapnya. Untuk total biaya tetap semangka merah dan semangka kuning ini berbeda. Setelah itu, setelah kita mentotalkan keseluruhan biaya ini, baik itu komoditi semangka merah dan semangka kuning, kemudian kita menghitung biaya variabelnya. Jadi biaya variabelnya terdiri dari sarana produksi sebesar 3.295.422 untuk semangka merah, dan semangka kuning 3.058.362. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerjanya di sini sudah ada nilainya. Jadi kalau untuk menghitung tenaga kerja tentunya harus menghitung HOK-nya. Sehingga kita mendapatkan berapa biaya tenaga kerjanya. Karena dalam hal ini tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak itu berbeda. Makanya dihitung dalam bentuk HOK, hari orang kerja. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menghitung HOK, ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Silakan akses pada akhir dari video ini. Kemudian bensin mesin air 144.000 dan sewa mesin air itu 185.464 untuk semangka merah. Dan semangka kuning bensin mesin air 143.200 dan sewa mesin air itu 290.642. Tentunya kalau di usaha tani padi, biaya variabel untuk biaya sewa mesin air ini tidak diperlukan. Biasanya kalau persawahan itu sudah ada drainasi airnya sih. Makanya saya bilang setiap komoditi itu berbeda-beda dalam hal biaya. Dalam hal ini komoditi semangka diperlukan sewa mesin air. Nah, kemudian kita totalkan total biaya variabelnya dari keseluruhan ini. Setelah kita totalkan, kemudian kita dapat total biaya variabel semangka merah 7.962.138,
sedangkan semangka kuning 7.586.073. Kemudian kita totalkan, ya, total dari keseluruhan biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel untuk jenis semangka merah, dan total biaya penjumlahan yaitu total biaya tetap dan total biaya variabel. Maka didapat total biaya keseluruhan untuk semangka kuning yaitu sebesar 10.644.435. Nah, jadi dalam menentukan analisis kelayakan maupun dalam menghitung penerimaan pendapatannya diperlukan keseluruhan yang akurat mengenai biaya-biaya ini. Sehingga dalam menghitung biaya-biaya secara spesifik dan secara khusus, secara detail, itu akan menentukan keakuratan dari penerimaan dan pendapatan dalam perhitungan analisis usaha tani. Juga termasuk dalam analisis kelayakannya. Setelah kita identifikasi keseluruhan biaya-biaya, kemudian kita mendapatkan nilai dari setiap harga total biaya-biaya itu, kemudian kita harus mengetahui berapa jumlah produksi jenis semangka merah dan semangka kuning. Nah, di sini produksi dalam kilogram semangka merah yaitu 18.290 kg, sedangkan semangka kuning 16.711 kg. Kemudian dari segi harga berbeda, ya, jenis semangka merah dan semangka kuning. Kalau semangka merah itu harganya 2.698 per kilogram, sedangkan semangka kuning 3.648 per kilogram. Setelah kita mendapatkan informasi mengenai keseluruhan biaya dan informasi mengenai jumlah produksi dan informasi mengenai harga, kemudian kita melanjutkan pada perhitungan penerimaan. Nah, rumus penerimaan yaitu TR sama dengan total penerimaan sama dengan P kali Q. Pendapatan sama dengan TR kurang. Jadi kalau kita mau melakukan analisis ini sangat mudah, ya. Tentunya harus mampu menganalisis atau mengidentifikasi biaya-biayanya terlebih dahulu secara akurat dan produksi serta harganya. Kalau kita sudah mendapatkan semuanya ini, maka hampir 100%, ya, sekitar 80% analisis data kita mengenai usaha tani itu sudah hampir selesai. Dan itu artinya bahwa skripsi yang Anda buat itu sudah mendekati selesai. Ya. Nah, untuk penerimaan yaitu TR sama dengan P kali Q, di sini sudah tersedia produksinya itu sebesar 18.290 kg dikalikan dengan harga yaitu sebanyak atau sebesar 2.668 per kilogram. Sama dengan harga dikalikan dengan produksi. Jadi P kali quantity. Sama dengan 49.346.420. Jadi ini adalah penerimaan. Kemudian kita hitung pendapatannya. Pendapatan yaitu TR total penerimaan dikurangi dengan TC. Total biaya untuk semangka jenis semangka merah yaitu sebesar 11.024.416. Sama dengan, maka didapat pendapatan bersih karena sudah dikurangi biaya, total biaya sebesar 38.322.000. Setelah itu kita lanjutkan pada perhitungan penerimaan semangka kuning. Sama dengan P kali Q, harga dikali dengan produksi. Sama dengan 60.961.728. Kemudian kita hitung pendapatannya, yaitu total penerimaan dikurangi dengan total biaya sebesar 10.644.000. Sama dengan, maka didapat hasilnya total pendapatan sebesar 50.317.263. Nah, kalau kita melihat perbandingannya di sini,
bahwa pendapatan dari semangka merah itu lebih rendah atau semangka kuning lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan semangka merah. Nah, setelah itu kita akan menghitung analisis kelayakan usaha taninya atau analisis kelayakan usaha tani komoditi semangka. Di sini sudah tersedia tabelnya, saya sudah sediakan tabelnya. Kita akan menghitung berapa BC rasionya dan RC rasionya. Jadi BC rasionya ini untuk melihat apakah usaha ini mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil titik impas atau mendapatkan kerugian. Sedangkan RC rasio ini apakah usaha ini layak untuk diusahakan atau tidak layak untuk diusahakan. Jadi RC rasio ini untuk melihat kelayakannya dari sisi ekonominya. Jadi dalam studi kelayakan usaha tani ini kita akan menyelesaikan masalah usaha taninya untuk melihat atau memprediksi apakah usaha tani ini layak diusahakan, usaha tani semangka ini layak untuk diusahakan atau tidak, dengan menggunakan metode analisis RC rasio dan BC rasio. Jadi RC rasio atau dikenal sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Jadi secara matematika itu ditulis dengan rumus, kalau RC rasio kita simbolkan dengan A, jadi A sama dengan R per C. Atau R ini sama dengan penerimaan, sedangkan C ini sama dengan biaya. Jadi penerimaan dibagi dengan biaya. Jadi penerimaan sama dengan P kali Q. Dan C sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi A atau RC rasionya atau disimbolkan dengan A sama dengan P kali Q dibagi dengan fixed cost ditambah variable cost. RC rasio ini menunjukkan berapa besar penerimaan, berapa besarnya penerimaan yang diperoleh sebagai manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Jadi adapun kriteria keputusannya dari nilai RC rasio ini, jika RC rasio atau RC-nya lebih besar daripada 1, maka usaha menguntungkan secara ekonomi, sehingga layak dikembangkan dari segi modal. Jika RC rasionya sama dengan 1, maka usahanya impas atau mengalami titik impas, atau yang disebut dengan tidak untung maupun tidak rugi. Jika RC rasio kurang dari 1, maka usaha tidak menguntungkan atau rugi secara ekonomi, sehingga tidak layak untuk dikembangkan dari segi modalnya. Kemudian untuk BC rasio, jadi BC rasio atau benefit cost ratio, ini bisa digunakan dalam analisis kelayakan usaha tani, yaitu perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. Jika BC rasionya lebih besar daripada 1, maka usaha tani menguntungkan. Jika BC rasionya sama dengan 1, maka usaha taninya ini mengalami titik impas atau mengalami usaha tani impas. Sedangkan BC rasio kurang dari 1, maka usaha taninya rugi. Jadi pada dasarnya fungsi analisis RC rasio dan BC rasio ini adalah sama. Namun dalam hipotesisnya, analisis BC-nya itu hanya menyimpulkan untung atau tidaknya suatu usaha. Menyimpulkan untung atau tidaknya suatu usaha dan besarnya manfaat. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis RC rasionya agar kita mengetahui usaha tersebut layak atau tidak layak untuk dikembangkan secara ekonomi. Oke, kita langsung saja menghitung analisis kelayakannya itu BC rasio dan RC rasio. Jadi gampang saja dalam menghitung BC rasio. Kalau BC rasio artinya total pendapatan dibagi dengan total biaya, sedangkan RC rasio total penerimaan dibagi dengan total biaya. R-nya adalah penerimaan, sedangkan C-nya adalah biaya. Sama dengan total pendapatan dibagi dengan total biaya. Maka dihasilkan 3,48. Ini untuk semangka merah, sedangkan semangka kuning sama dengan total biayanya total pendapatan semangka kuning
dibagi dengan total biaya dari semangka kuning. BC rasionya yaitu sebesar 4,73. Nah, dari sini menunjukkan bahwa BC rasionya itu lebih besar daripada 1. Artinya apa? Bahwa usaha tani ini menguntungkan. Namun terjadi perbedaan BC rasio semangka merah dan semangka kuning. Dalam hal ini menunjukkan bahwa BC rasio semangka kuning ini lebih besar dibandingkan dengan semangka merah. Artinya lebih menguntungkan semangka kuning dari segi pendapatannya dibandingkan dengan semangka merah. Kemudian kita menghitung bagaimana RC rasionya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa penerimaan dengan total biaya sama dengan penerimaan untuk semangka merah dibagi dengan total biaya semangka merah. Kemudian untuk semangka kuning sama dengan total penerimaan semangka kuning dibagi dengan total biaya semangka kuning. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan ya. Dari RC rasionya itu sebesar untuk semangka merah sebesar 4,48 sedangkan semangka kuning 5,73. Hal ini menunjukkan bahwa RC rasio itu lebih besar daripada 1. Maka untuk komoditi semangka merah dan semangka kuning, usaha tersebut, ya, baik itu semangka merah dan semangka kuning, ini sangat menguntungkan secara ekonomi, sehingga layak dikembangkan dari segi modal. Nah, dengan analisis sesimpel ini, yang penting teman-teman bisa mendapatkan datanya, baik itu data biaya tetap, kemudian biaya variabel, kemudian berapa produksinya, dan harganya, maka teman-teman sudah bisa menyelesaikan skripsi, ya, satu skripsi dengan analisis data yang sederhana seperti ini. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini, dan saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Jika teman-teman membutuhkan untuk analisis lainnya, analisis usaha tani ini yang berkaitan dengan biaya tetap, biaya variabel, kemudian bagaimana cara menghitung penerimaan pendapatan, kemudian bagaimana menghitung penyusutan, bagaimana menghitung HOK-nya, itu sudah ada dalam video sebelumnya yang bisa teman-teman akses di akhir dari video ini. Selain itu juga ada beberapa video mengenai bagaimana menghitung margin pemasaran, bagaimana menghitung analisis LQ, dan semua itu teman-teman bisa akses di dalam channel ini. Jangan lupa di subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan ilmu pengetahuan seputaran mengenai skripsi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.